Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imam Solehah. Di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan atau juga yang disebut dengan inventory. Definisi persediaan. Persediaan barang dagangan atau merchandise inventory merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Kemudian ada dasar-dasar persediaan, terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan pendapatan kotor. Neraca dalam perusahaan manufaktur dan dagang menggambarkan persediaan merupakan aktiva lancar yang jumlahnya sangat besar. Kemudian, laporan rugi laba. Laporan rugi laba adalah persediaan merupakan hal yang sangat menentukan keuntungan atau hasil usaha. Dan terakhir, pendapatan kotor beroleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Karakteristik persediaan barang dagangan terdiri dari dua macam, yaitu persediaan barang dagangan dimiliki oleh perusahaan dan persediaan dalam bentuk siap untuk dijual. Pengelompokan persediaan dalam lingkungan pabrikan atau manufacturing. Yang pertama, persediaan pabrikan mungkin bukan merupakan persediaan yang siap untuk dijual. Kemudian yang kedua biasanya diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen, kemudian sedang dalam proses produksi, dan terakhir ada bahan baku atau mentah. Penentuan kuantitas persediaan. Dalam mempersiapkan laporan keuangan, perlu ditentukan yang pertama, jumlah unit biasanya dalam persediaan dengan cara menghitung, menimbang, atau mengukur jumlah barang persediaan secara fisik yang ada di perusahaan. Yang kedua, kepemilikan barang. Selanjutnya, pengelolaan fisik persediaan. Prinsip-prinsip pengendalian intern untuk persediaan meliputi 1. Pemisahan tugas. Perhitungan persediaan dilakukan oleh karyawan yang bukan bertugas mengawasi persediaan. Yang kedua, penyelenggaraan pertanggungjawaban. Masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaan wajib menggunakan otorisasi yang otentik. Yang ketiga, verifikasi intern yang independen. Perhitungan ulang persediaan oleh petugas yang lain dan dilakukan penandaan terhadap item barang persediaan. Penandaannya hanya dilakukan sekali. Yang keempat, prosedur pendokumentasian. Menggunakan penandaan barang dengan dokumen yang sudah dinomori sebelumnya atau pre-numbered. Kepemilikan persediaan dalam perjalanan. Ada 3 macam, yaitu persediaan barang dalam perjalanan, yang kedua VOB atau Free on Board Shipping Point. Biasanya, kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat diserahkan penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengiriman barang yang independen. VOB atau Free on Board Destination Point. Biasanya, kepemilikan barang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Barang konsinyasi. Barang konsinyasi adalah pemegang atau penjual barang atau konsini bukan merupakan pemilik barang. Karakteristiknya, yang pertama, kepemilikan tetap berada di tangan pemilik barang atau konsainer. Yang kedua, barang konsinyasi merupakan persediaan barang dagangan milik konsainer. Sistem akuntansi persediaan. Ada 2, yaitu perpetual atau perpetual inventory system yang selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan. Yang kedua, ada periodik atau periodic inventory system. Pencatatan periodik harus melakukan
pengecekan fisik terhadap persediaan atau stock of name of inventories. Berikut sistem pencatatannya. Pada akhir periode dibutuhkan ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Untuk persediaan awal, ikhtisar rugi laba sebagai debit dan persediaan sebagai kredit. Dan untuk persediaan akhir, persediaan sebagai debit, sedangkan ikhtisar rugi laba sebagai kredit. Penilaian persediaan. Penilaian dengan pendekatan arus harga pokok, sistem periodik, dan sistem perpetual yang masing-masing ada 3 cara penilaiannya, yaitu yang pertama ada FIFO, first in, first out, masuk pertama, keluar pertama. Maksudnya adalah persediaan yang diperoleh di awal akan dijual terlebih dahulu. Kemudian LIFO, last in, first out, masuk terakhir, keluar pertama. Maksudnya adalah persediaan dengan nilai perolehan terakhir akan dijual terlebih dahulu. Yang terakhir ada metode rata-rata atau average method. Metode ini dinilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan metode FIFO dan nilai persediaan LIFO. Yang kedua yaitu penilaian persediaan selain arus harga pokok. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama ada lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Persediaan tidak normal, misalnya cacat, rusak, dan kadaluarsa. Kemudian yang kedua ada gross profit method. Metode ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan. Misalnya, karena terjadi bencana kebakaran dan banjir. Yang ketiga ada retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Dirumuskan sebagai nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Kemudian rasio yang diperoleh dikalikan dengan persediaan akhir yang dinilai dengan pendekatan eceran. Berikut terdapat contoh soal tentang persediaan, yaitu terdapat catatan mengenai persediaan PT Katulistiwa selama bulan September 2008, yaitu sebagai berikut. Tanggal 1 September sampai 30 September, keterangan dari persediaan awal sampai penjualan dan kuantitasnya sekian, harga sekian. Diminta untuk mencari nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor jika menggunakan sistem periodik FIFO dan sistem perpetual LIFO. Kemudian kita bahas terlebih dahulu menggunakan periodik FIFO. Pertama, mencari persediaan yang tersedia untuk dijual ialah penjumlahan dari pembelian semuanya, yaitu jumlahnya 800 unit. Dilanjutkan dengan persediaan yang tersedia untuk dijual. Persediaan dan pembelian dikalikan oleh harga masing-masing dan hasilnya adalah 10.500.000. Lalu unit persediaan akhir diperoleh dari persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi unit terjual. Berarti dari persediaan jumlah tadi 800 unit dikurangi dari penjumlahan penjualan 300 dan 500, hasilnya 350, dan 800 dikurangi 350 yaitu 450 unit. Selanjutnya kita cari nilai unit akhir yang diperoleh dari penjumlahan tadi dikalikan dengan harga masing-masing lalu dijumlahkan dan hasilnya Rp6.500.000. Selanjutnya harga pokok penjualan dari nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi nilai persediaan akhir. Rp10.500.000 dikurangi 6.500.000, hasilnya 4 juta. Lalu untuk laba kotor hasilnya 5 juta. Nah, untuk perpetual LIFO kita bisa menggunakannya dalam bentuk tabel, yaitu ada tabel tanggal, pembelian, HPP, dan persediaan.
tabel pembelian dari unit kali harga unit, diketahui total harga sekian, kemudian HPP dari unit penjualan dikalikan harga per unit, hasilnya sekian. Nah, untuk persediaan dari pembelian dan harga pokok tadi dijumlahkan menurut tanggal total harga yaitu 5.600.000. Jadi dengan menggunakan perpetual LIFO diketahui nilai akhir persediaan yaitu 5.600.000, HPP 4.900.000 dan laba kotor 9 juta dikurangi 4.900.000 yaitu 4.100.000 rupiah. Jadi dari dua hasil tadi, FIFO dan LIFO, dapat kita ketahui perbandingan hasil dari laba kotornya. Kesimpulannya, untuk penggunaan dua metode tadi digunakan menurut kebutuhan masing-masing perusahaan. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.